Halo kawan-kawan, masih bersama saya DWK Prayoga dan kali ini adalah lagi-lagi kelanjutan video sebelumnya. Jadi kita sengaja dibuat potong-potongan sederhana kecil-kecil supaya Anda ngunyahnya enak, ya, gak kepanjangan. Kuotanya juga lumayan tebal kan. Setengah-setengah ya, dikit-dikit tapi dapat insight-nya, dapat ahanya. Nah, pada video kali ini saya pengen sharing tentang kalau tadi sebelumnya kita lagi bicara tentang gimana caranya bangkit dari bangkrut. Nah, sekarang kita mulai bicara nih, bagaimana cara melunasi cicilan hutang? Ayo loh ya. Bagaimana sekarang cicilannya banyak setiap bulan, cicilannya 10 juta ya, penghasilan cuma 3 juta kan masuk akal ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Oke, kita bahas hari ini. Nah, gini kan kawan semua. Masih lanjut dengan fenomena kasus saya ketika itu ya. Karena ini dewasaling.com jadi saya leluasa cerita tentang diri pribadi ya. Supaya jadi ibroh buat Anda ya. Lakot kasusna fi apa tuh lupa ayatnya saya ya. Intinya adalah sungguhnya dalam sebuah kisah-kisah itu ada pelajaran berharga buat kita yang berpikir ya. Itu harus Anda ambil tuh pelajarannya. Nah, kawan-kawan semua, pada saat saya dulu punya utang gede, punya utang kerugian, saya bilang katakannya bukan hutang sih ya. Ya kerugian aja, kerugian saya tanggung gitu ya. Nominalnya adalah 7,7 miliar. Ini yang pasti stresnya minta ampun, Pak. Ya Anda mungkin sekarang 10 juta, 30 juta, 100 juta aja udah pusing, ya. Kalau Anda sekarang udah pernah punya utang 30 miliar ya, berarti itu beda cerita ya. Berarti Anda lebih luar biasa dari saya, salim suhu lah gitu ya. Nah, kalau misalkan kondisi begini, Pak, apa yang kira-kira akan Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Coba, ya. Banyak kan mereka bilang apa tuh ya? Ya doa katanya, doa apalagi apa? Sedekah. Ini kan langit-langitnya nih ya. Doa, sedekah apalagi? Jual ya, jual aset ya. Apalagi tuh, jual apalagi tuh? Jualan lah ya. Terus bisnis, investasi. Apalagi? Jadi TKI gitu ya. Bisa jadi kan? Kerja. Apalagi? Oh ini apa namanya? Nikah sama orang kaya gitu, supaya bisa lunasin cepat sama orang kaya gitu. Nyegik gitu, jodoh nyegik, ngepet, enggak lah ya, kita yang positif-positif lah ya. Kurang lebih jawabannya yang positif-positif ya begini, ya. Yang negatifnya banyak Pak, ada yang bunuh diri, ada yang nipu, ada yang bawa ATM, beneran ada ya. Saya punya teman di Bandung itu ya, dulu cerita dia gitu di sebuah seminar, ngomong kayak begini, saya itu dulu, gitu ya, pas umroh doanya sederhana, gitu. Doanya ya Allah berkahi rezeki kami, wah sudah berkahi rezeki kami, pulang bangkrut Pak. Serius ini. Kok bisa bangkrut? Ternyata selama ini penghasilan dia tidak berkah gitu loh. Pakai duit riba dan segala macam dan bangkrut gitu ya. Pada saat bangkrut kurang lebih nggak nyampe 1 miliar utangnya. Sampai-sampai kepikiran itu loh, kepikirannya apa? Kepikirannya adalah bobol ATM. Jam 2-3 malam, jam 2 sampai jam 3 malam, dia masuk ke ATM, bawa linggis gitu ya, udah kayak mau ngemaling, jelas mau maling kan. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Wah, udah mau maling nih. Udah mau bobol ATM, untungnya Allah gerakan hatinya lewat SMS dari istrinya. Ya, kenapa belum pulang? Ini anak nangis mulu, nggak nanyain, ayah kok belum pulang? Di situ dia sadar udah mau bobol. Ya Allah, hampir aja imannya hilang, hampir aja dia melakukan sebuah tindakan kriminal gitu loh. Insight-nya apa kawan-kawan semua? Artinya opsi kayak begitu bisa jadi terjadi, gitu ya. Dengan ngebobol ATM, dengan nipu lagi, dengan kabur, banyak Pak yang kabur, ya. Ketika lagi bangkrut, nyicilan utang gak selesai dia kabur, banyak, ya. Ada di kompleks saya tuh ya, dia utangnya banyak, tiba-tiba hilang aja dari kompleknya, nggak tahu kemana, gitu ya. Kok bisa begitu ya? Nggak tahu, ada aja orang kayak begitu gitu loh. Akan selalu ada. Nah, tugas kita tetap ya kalau pengen jadi orang sukses, positif, bermanfaat, berkah, ya caranya harus positif. Kita lihat. Doa memang benar harus dilakukan. Ketika Anda jatuh, Anda punya utang banyak, puluhan juta, ratusan juta, miliaran rupiah harus berdoa. Bahkan wajib ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku akan menjawab doamu gitu ya. Sedekah ya harus ya. Jangan pernah bersedekah hanya ketika Anda kaya saja gitu loh ya. Banyak orang mikirnya tadi ya, karena kan ada pelit nih ceritanya nih, tadi doa dalam Rasul itu pelit kan. Oh iya, rasa-rasanya orang yang lagi bangkrut kemungkinan besar dia pelit. Mikirnya sederhana gitu ya. Boro-boro sedekah Kang, aku makan hari ini aja pusing, sedekah pakai apa? Nah ini mikirnya jelek nih kan.
Tiap kali kotak infak lewat cuma disenyumin gitu kan. Senyum adalah sedekah ampret. Gitu. Gak begitu cara mainnya Pak. Gitu ya. Gak begitu cara mainnya. Ya. Dalam Al-Quran sudah jelasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidz wal 'afina 'anil nas. Mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, perhatikan. Lapang dan sempit. Mereka adalah orang yang berbuat kebaikan. Nah, ternyata bahasa langit itu bukan masalah kaya dan miskin, ya, tapi masalah lapang dan sempit. Jatuh, lapang dan sempit. Banyak orang kaya itu pada ini dia sebenarnya adalah sempit. Kenapa? Karena pelit. Hartanya banyak, tapi di giliran suruh sedekah, nggak pernah sedekah. Nolongin orang, nggak pernah nolongin orang. Ada juga orang yang miskin secara harta tidak ada, tapi hatinya lapang. Kenapa? Dia nolongin banyak orang. Makanya, pada saat Anda bangkrut, punya utang banyak, sedekahnya juga tetap ditinggiin. Ya. Bagi-bagi tuh dapat penghasilan berapa, lempar sedekah, lempar sedekah, lempar sedekah. Ya. Mancing kan. Kalau nggak dikasih 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, terserah ya Allah. Ya. Nah, udah, sedekahin aja. Jadi harus sedekah. Jual aset? Ya, jika punya. Sekali lagi, jika punya. Anda punya rumah, punya mobil, semua silakan jual. Kang, rumah udah dijual, mobil udah dijual, nggak nutup, bodoh karo aku, gitu ya. Sama kayak saya, artinya nggak nutup, gitu ya. Ya sudah, hanya sementara berarti. Jualan, oke, ini pasti jualan. Bisnis, yes. Pun pada akhirnya kita nanti harus pikir gimana caranya bisnis tanpa modal. Investasi, bener bisa? Bisa, cuman masalahnya uangnya ada nggak ada? Ya lagi bangkrut gini, tidak bisa tuh sebenarnya. Bisa. Cuman ada uangnya itu loh. Nggak ada ya. TKI, aduh. Bisa ya. Coba kalau akhirnya Anda kabur. Ada Pak, pernah ya. Saya pernah ngisi di Hong Kong. Ngisi di Hong Kong, ngisi anak-anak TKI di sana, TKW di sana. Cita. Malam-malam kotak-kotak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, punten, saya pengen ngobrol. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan Mbak. Ya bilang 2 orang. Cerita tuh di situ kan. Kang kok enak ya, kayaknya lagi bangkrut tapi kok bisa ngisi, bisa bisnis lagi, bisa move on segala macem. Utangnya gede lagi. Aku Kang, 300 juta doang, itu pusingnya minta ampun. Lalu terus gimana Mbak? Nah gini Kang, makanya sekarang saya ada di sini. Saya kabur ke Hong Kong, suami saya ke Malaysia kata dia. 300 juta sampai rela kabur jadi TKI. Kisah nyata ya. Begini Pak, ada pilihannya. Terus juga ini jadi saya sarankan nggak usah lah ya. Kerja, mungkin nggak? Mungkin ya. Kalau utang ada cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta ya. Kalau utang ada udah MM-an, Pak. Berat, Pak, gitu ya. Gak akan kuat ya. Tugas Anda adalah melakukan hal yang memang itu jadi masuk akal buat secara nominal. Kan katanya Kang Dewa harus jalan dulu. Ya gak apa-apa, jalan dulu aja. Bisa jadi itu bagian dari sofa marwahnya, ya. Ini gak mungkin, walaupun masih memungkinkan, tapi rasa-rasanya kalau miliaran ini nggak mungkin gitu. Nikah, enggak lah ya. Sudah punya istri gitu ya. Nah, perhatikan kawan-kawan semua. Dari semua ini yang paling memungkinkan untuk bisa bangkit dari yang namanya bangkrut dan pada mulai mencicil yang namanya kerugian hanya ada 2. Pertama adalah jualan. Sekali lagi. Pertama adalah jualan. Yang kedua adalah bisnis. Aduh, tutupnya mana lagi? Bisnis. Hanya ada 2 solusi. Jualan atau bisnis. Ya. Loh Kang, yang lainnya gimana? Gak ada. Kalau ceritanya 7M nih, gak ada. Jualan atau bisnis. Maka tugas Anda, kalau memang Anda sekarang pengen segera melunasi utang Anda, maka ayo jualannya yang kencang. Ya. Jualannya yang kencang, bisnisnya yang gila gitu loh. Nah, dari mana Kang? Nah, ini tips dari saya adalah di sini. Pada saat supaya Anda jualannya kencang, ya, tugas Anda keseharian adalah sederhana. Banyak-banyak nolong orang. Tugas saya supaya Anda bisa jualan produk, banyak-banyak nolong orang. Niatkan nolong orang. Insya Allah nanti produk bakal datang dengan sendirinya dan bisa Anda jual. Ya, ingat jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Ya, jadi doanya sederhana, ya Allah hadirkan orang-orang yang bisa saya tolong, yang bisa saya bantu, gitu ya, agar kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi, bisnisnya tumbuh, jualannya laris. Berdoa aja seperti itu. Loh Kang, lagi bangkrut ya doanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, mental kaya Pak, gitu ya, mental kaya. Doa, nolong orang, lalu Anda jualan.
Pas Anda berdoa, ya Allah hadirkan orang-orang yang bisa saya bantu. Allah hadirkan saat produknya laris, jualannya laku keras, omsetnya naik signifikan. Nah, ketika jualannya kenceng, maka kita nanti bakal dapat yang namanya profit, profit, atau komisi. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebagai jalan ataupun duit yang kita untuk cicilan nanti ke bank ataupun ke orang, ya. Jadi saran saya, jualannya seriusin, kencengin, ya. Banyak-banyak nolong orang, doanya diubah, jangan minta dilariskan, jangan minta dilaku keraskan, gitu ya. Minta adalah untuk didatangkan orang-orang yang bisa saya bantu dengan produk tersebut. Itu yang pertama. Jadi Anda harus jualannya harus gendeng, ya, jualan segila-gila. Kedua adalah bisnis. Nah, supaya Anda bisnisnya bisa dapat poin momen ya, yang bisa meledak gitu loh. Maka tugas Anda setelah nonton video ini adalah banyak-banyak. Kalau ini banyak-banyak orang, ini adalah banyak-banyak silaturahim. Silaturahmi, rahim atau rahmi ya. Silaturahimi lah ya. Karena apa? Karena sebenarnya bisnis hanyalah efek dari yang namanya silaturahmi. Nah, saran saya nih, coba perhatikan kata-kata saya nih. Ketika ketemu orang yang dia pengusaha, yang ingin Anda sekiranya silaturahmi dengan dia, dan Anda pengen bisnis dengan dia, maka gunakan pertanyaan ini. Pertama, pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya bantu? Sekali lagi, apa yang bisa saya bantu? Ya. Pak, apa yang bisa saya bantu, Pak? Untuk bisa menumbuhkan bisnis Bapak. Gitu ya. Loh, ingat, perhatikan mentalnya, Pak. Perhatikan mentalnya nih. Ini lagi bangkrut nih, tapi nolongin orang. Ya. Nolongin orang. Barang siapa menolong kesusahan hidup orang di dunia, maka Allah akan membantu menyelesaikan permasalahannya di dunia dan akhirat. Ada hadisnya, Pak. Gitu ya. Praktekan, langsung praktekan. Gitu ya. Jadi, nolongin orang, yang pertama untuk jualan, yang kedua adalah banyak-banyak silaturahmi. Itu pertanyaan pertama, apa yang bisa saya bantu? Nah, kalau Anda sudah mulai ada produk yang mau dijual dan berhubungan dengan bisnis si bapak itu, si mama itu gitu ya, pertanyaan mulai dirubah, digeser, Pak, apa yang bisa kita sinergikan, Pak? Gitu ya. Kan Bapak jualannya produk herbal nih, saya ada juga nih produknya, kurang lebih klinik gitu ya. Ini kan nyambung, Pak, yuk kita sinergi, Pak. Makin top, ya. Jadi pada saat Anda ingin menyelesaikan cicilan hutang Anda, fokuslah pada dua hal ini, ya. 80%, sekali lagi 80%, Anda fokus ke dua hal ini. Ya, 20% yang Anda fokus ke masalah Anda, ya. Katakanlah Anda berhubungan dengan investor, negosiasi dengan bank, debt collector. Kalau Anda pengen menyelesaikan cicilan di bank, Anda kasih surat pernyataan bahwa hanya akan membayar pokoknya saja, ya tidak ingin membayar bunganya, gitu ya. Akan segera melunasinya pada tanggal sekian, bulan sekian, pokoknya dengan catatan bunganya dihilangkan. Nego-nego lah, pokoknya jago negosiasi lah, ya. Negosiasi skill terpenting pada saat Anda bangkrut. Sekali lagi, negosiasi skill terpenting pada saat Anda bangkrut. Nego sama debt collector, sama bank, sama investor, sama teman-teman Anda yang memang berhubungan dengan Anda pas rugi itu, gitu ya, dan seterusnya. Nah ini, jualan dan bisnis. Dengan begini kawan-kawan semua, insya Allah ya, utangnya selesai. Nanti mikirnya gini. Nanti mulai mikir nih, gitu ya. Anda harus memperbanyak sumber penghasilan Anda, sumber income Anda. Revenue stream. Dari mana aja itu? Nah, pertama, tadi ya, dari jualan. Ya. Kedua, dari bisnis. Bedanya apa, Kang? Kalau jualan, itu bisa langsung Anda nikmati seketika duitnya. Kalau bisnis Anda membangun dulu, ada bagi hasil, bagi profit, gitu loh. Nah, jualan nanti jelasin di sini. 1, 2, 3, 4. Jualan apa? Jualan apa? A, B, C, D. Ya. Bisnis bisa apa? A, B, C, D. Loh Kang, berarti nggak fokus dong. Siapa bilang? Makanya tugas Anda adalah menaikkan kapasitas diri Anda supaya bisa jalanin semuanya barengan. Ya. Dengan begini, katakanlah ini sebulan penghasilan, sebulan dari jualan itu saya punya penghasilan, katakanlah ya Anda punya penghasilan dari sebulan itu 150 juta dari jualan. Dari bisnis itu 250 juta. Berarti kan sebulan tuh dapat kurang lebih berapa ya? 400 juta. Ya, sebulan nih. Ini pasti setelah bulan kesekian, gak mungkin bulan pertama langsung segini. Luar biasa Anda kalau iya gitu ya. 400 juta nih. Nanti dihitung-hitung tuh ya. Ada yang buat sedekah berapa? Buat cicilan berapa? Buat investasi lagi berapa dan seterusnya. Itu PR lain lah. Tugas Anda adalah pokoknya dapetin dulu segini, baru Anda dialokasikan ke yang mana ya. Karena yang namanya financial planner itu, personal planning itu hanya bisa dilakukan jika duitnya ada. Jadi sekarang tugas Anda adalah naikin dulu duitnya ya. Itu mungkin untuk video kali ini, nanti kita akan bahas
Kang, gimana caranya kita buka bisnis dalam kondisi minus, kondisi tanpa modal, itu bisa jadi perusahaan. Nah itu. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.